apakah boleh mendaftar PNS dan sekaligus mendaftar P3K ya. Sebelum lanjut ke video, kalau teman-teman berkenan silakan di-subscribe. Kalau tidak berkenan, semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Ayo kita belajar dan bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika ya, teman-teman. Sudah lama kita tidak membuat video informasi, dan kali ini saya akan membagikan informasi penting tentang Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, poin-poin penting yang ada di dalamnya ini salah satunya adalah menyangkut persyaratan dan juga tentang aturan-aturan penerimaan CPNS maupun P3K. Nah, untuk video pertama kita akan membahas apakah boleh mendaftar PNS dan sekaligus mendaftar P3K ya teman-teman, karena ada yang bertanya apakah boleh saya mendaftar P3K, jika tidak lulus bolehkah saya mendaftar ke PNS. Nah, di dalam peraturan menteri ini telah dijelaskan mengenai hal tersebut, tetapi sebelum lanjut mohon bantuannya untuk teman-teman untuk bantu subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya biar mendapatkan informasi terupdate tentang penerimaan CPNS tahun 2021. Oke, ini nanti kita akan bahas satu persatu poin-poinnya, tapi kali ini kita akan membahas tentang pasal 30. Nah, di sini ya teman-teman, di dalam pasal 30 ini menjelaskan ayat 1, pelamar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 22 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi masih sama seperti tahun lalu ya teman-teman, mendaftarnya melalui satu web SSCASN. Cuman ada satu web ini yang resmi yang digunakan ya teman-teman, tidak ada tempat lain. Jadi di sini nanti teman-teman mendaftar dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman di atas, apakah boleh melamar sekaligus sebagai PNS dan juga sebagai P3K. Nah, ternyata di pasal 30 ayat 2 ini teman-teman menjelaskan bahwa teman-teman hanya boleh memilih satu jenis jalur kebutuhan ASN. Apakah teman-teman memilih PNS ataukah memilih jalur P3K. Jadi kalau membaca poin nomor 2 ini dapat kita simpulkan bahwa tidak diperkenankan untuk mendaftar dua kali. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya. Poin 2, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K. Jadi teman-teman tinggal memilih apakah teman-teman yakin mau mendaftar di PNS atau mendaftar di P3K. Tentunya teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, kalau teman-teman belum tahu, nanti kita buatkan videonya untuk menjelaskan. Tetapi banyak juga beredar di internet kok. Teman-teman tinggal cari di Google sudah akan ketemu perbedaannya PNS dan P3K, karena di tahun ini pemerintah memang membuka dua jalur, PNS dan P3K, dan formasinya cukup banyak untuk P3K. Teman-teman tinggal menimbang apakah mampu bersaing di PNS atau mau cuma bersaing di P3K. Nah, sini ya dijelaskan di sini pada tahun anggaran yang sama, berarti teman-teman hanya boleh memilih PNS. Misalnya teman-teman mau coba di PNS tahun ini, kalau lulus ya alhamdulillah, kalau tidak dan tahun depan mau coba P3K bisa. Tapi kalau di tahun yang sama mau mendaftar dua kali yaitu PNS dan P3K, itu tidak diperkenankan. Nah, ini ada lanjutannya di poin 3. Kenapa? Meskipun teman-teman mencoba mendaftar dua kali, ada lanjutannya di poin 3 dan poin 4. Teman-teman bisa melihat di poin 3,
pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ya, hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Nah, teman-teman di sini juga dijelaskan, kalau teman-teman sudah memilih antara PNS dan P3K, teman-teman juga hanya bisa memilih satu instansi dan satu jabatan saja ya. Tidak bisa misalnya teman-teman memilih instansi Kementerian PUPR dan juga memilih Kementerian ESDM, itu tidak bisa teman-teman. Ataupun di dalam satu instansi itu hanya boleh memilih satu jabatan. Oke, itu sudah valid, sudah firm terdapat di poin ini ya teman-teman. Pasal 30 ini juga menjelaskan selanjutnya di poin 4. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diketahui melamar A. lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K, atau B. menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini sudah sangat jelas, teman-teman tidak boleh memilih dari satu instansi ya, tidak boleh memilih dari satu jenis jabatan, dan tidak boleh memilih dua jalur ya, PNS atau P3K. Jadi teman-teman mulai dari sekarang tentukan, mumpung masih ada waktu, tentukan di jalur mana teman-teman mau mendaftar, apakah PNS ataukah P3K. Yang kedua, teman-teman juga tentukan di instansi mana teman-teman mau mendaftar. Terus yang ketiga, tentukan dari sekarang jenis jabatan apa yang teman-teman mau lamar. Makanya teman-teman penting untuk mendownload formasi jabatan di setiap instansi. Bisa teman-teman lihat ada di video saya yang lain tentang formasi dari seluruh Indonesia yang saya miliki. Sudah saya taruh link downloadnya, bisa di-download. Yang kedua, teman-teman jangan berupaya memanipulasi dan mendaftar dengan nomor induk kependudukan yang berbeda. Jika itu didaftarkan, maka langsung dinyatakan gugur dan bisa juga dikenakan sanksi selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Yang pertama, cuma boleh mendaftar di satu jalur, apakah PNS atau P3K. Yang kedua, hanya boleh mendaftar di satu instansi. Yang ketiga, hanya boleh mendaftar di satu jenis jabatan. Jadi mumpung masih ada waktu teman-teman, tentukan dari sekarang pilihan Anda. Oke, itu untuk pasal 30. Nanti kita akan bahas lagi pasal berikutnya yang merupakan poin-poin penting dari Permen Pan RB ini. Teman-teman tidak perlu membacanya secara detail, tapi kalau teman-teman mau membacanya, silakan. Nanti kita akan review lagi pasal-pasal berikutnya. Silakan di klik subscribe dan dibunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan penjelasan di pasal-pasal berikutnya. Kita akan review di video berikutnya ya teman-teman. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan yakin teman-teman akan lulus di CPNS tahun 2021 ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.